Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ilahal awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamil anbiya'i wal mursalin, wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur pada bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang Allah muliakan karena di dalamnya lahir seorang hamba yang sangat mulia. Itulah sebabnya bulan ini mulia, karena dilahirkan di bulan ini seorang hamba yang diutus benar-benar untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan saja kepada manusia, bukan saja kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh penghuni jagat raya yang Allah ciptakan ini. Kalau kita melihat sedikit sejarah ke belakang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut dengan gembira oleh pamannya, yang dia tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada saat itu saking gembiranya menyambut kehadiran anak dari saudaranya, dia memerdekakan satu budak dari hamba sahayanya. Masya Allah. Dalam kesempatan singkat ini, maka untuk kita semua yang menjadi kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi di bulan ini, di hari yang sangat mulia ini, setidaknya kita memperbanyak sholawat kepada beliau sebagai bukti rasa cinta kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat secara umum, di bulan Agustus itu ada sebuah hari yang istimewa bagi seluruh umat atau seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Pada hari yang dimuliakan itu, yang dibesarkan itu, 17 Agustus, maka seluruh rakyat bangsa Indonesia berlomba-lomba memeriahkan dengan memasang berbagai warna merah putih
dengan model sedemikian rupa sebagai tanda bukti bahwa dia mengingat dan mengenang satu hari di mana dia telah merdeka. Itulah bangsa Indonesia yang kita nikmati saat ini. Lalu bagaimana dengan rasa cinta kita? Kalau bukan karena Muhammad, dunia ini tidak Allah ciptakan. Kalau bukan karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kenikmatan tidak akan kita rasakan. Oleh karena itu, sejenak saya mengingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi, terlebih-lebih di bulan Rabiul Awal, terlebih-lebih pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara seluruh hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita senantiasa diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan setiap Jumat ketika seorang khatib naik ke mimbar, maka dia wajib menyampaikan nasihat takwa. Untuk itu kepada jamaah yang Allah muliakan, mari kita buat satu semboyan dalam hidup kita sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesulitan apapun yang kita alami, musibah apapun yang kita rasakan, yang berikan Allah kepada kita, tidak lain adalah tawarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan menjadi semboyan hidup kita untuk merasa tenang atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena takwa inilah salah satu, bahkan satu-satunya yang memuliakan umat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa, takwa, takwa. Itu yang selalu disampaikan para khatib di setiap Jumat. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Sudahkah kita menjalankan seluruh sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bukanlah pangkat yang membuat manusia mulia di sisi Allah, bukanlah harta yang menentukan mulia manusia di hadapan Allah, tetapi takwalah satu-satunya yang menentukan menjadi tolak ukur mulianya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah tidak lain yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, maka dalam kesempatan singkat ini mari kita renungkan satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat. Kalau tidak salah ayat ke-103 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri, Allah bersumpah. Asri dari 5 salat wajib yang diwajibkan kepada kita. Wal asri satu-satunya sumpah Allah yang berkenaan dengan salat 5 waktu. Tidak ada wal isya, wal maghrib, was subuhi, wal juhri, tetapi yang ada adalah wal asri. Satu hikmah dari sumpah Allah ini bahwa waktu asar ini adalah waktu yang sangat mulia karena Allah bersumpah dengan nama waktu itu. Salah satu contoh, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dalam satu hari, maka diangkat pada sore hari, yaitu ketika waktu asar. Kalau dalam mingguan ibadah seorang hamba, diangkat pada hari Kamis. Wal asri, waktu asar, menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting. Kalau kita coba lihat dari sudut dunia, waktu itu berputar dari subuh, dari pagi terbit matahari, panas sampai zuhur panas, tetapi ketika pas waktu asar mulailah cahaya panas
mulailah sengatan panas reda, memberikan hikmah kepada kita bahwa manusia itu lahir, tumbuh, kecil, dewasa, tua pada waktunya, maka dia bagaikan waktu asar, maka dia akan tiba pada waktunya. Dia tidak lagi muda, dia tidak lagi kuat, dia tidak hampir berguna lagi. Itulah asar, sampai asar sampai maghrib matahari akan terbenam. Itulah gambaran manusia dari pagi sampai malam, bahwa semua akan berakhir. Oleh karena itu, wal asri, merugilah demi waktu ini orang-orang apabila tidak berprinsip dalam empat. Illal ladina amanu, satu adalah orang-orang yang beriman. Beriman, kita mempunyai rukun iman yang harus diimani. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada yang gaib yang lainnya. Kalau kita lihat rukun iman kesemuanya, semua adalah berkenaan dengan yang gaib-gaib, tidak pernah dipandang oleh kasat mata. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kita lihat, Nabi tidak pernah kita lihat, malaikat tidak pernah kita lihat, dan lain sebagainya. Maka orang yang mengimani hal yang demikian, inilah orang-orang yang tidak ikut merugi, sebagaimana yang Allah sumpahkan dengan kalimat wal asr. Tetapi cukupkah beriman dengan yang gaib? Allah gandengkan dengan wa amil solihat, dan yang tidak merugi adalah orang-orang yang melakukan amal saleh. Apa itu amal saleh? Salah satunya adalah rukun Islam. Inilah yang digandengkan Allah, iman dengan Islam, mengimani yang gaib dan melakukan amal soleh sebagaimana yang diwajibkan dalam rukun Islam. Itulah amal soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ketiga yang tidak ikut merugi adalah tawasau bil haq, nasihat menasihati. Kalau nasihat menasihati itu artinya secara sederhana mau menasihati orang lain dan juga siap untuk dinasihati orang lain. Apakah dia ustadz, apakah dia kiai, apakah dia buya, kalau siap menasihati harus siap dinasihati juga, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makanya Allah ciptakan kita sebagai orang-orang yang beruntung dari umat-umat yang lain. Kita umat Nabi Muhammad ini adalah kuntum khairu ummah, dari umat-umat Nabi terdahulu kitalah umat yang paling beruntung, yang mau mengajak kepada yang baik, ta'muruna bil ma'ruf, mencegah daripada yang larang, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, dan terakhir adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabar, tawasau bil haq. Artinya tawasau bis sabar adalah mengajak untuk saling bersabar. Solat hanya 5 waktu sehari semalam, maka kita diperintahkan untuk bersabar melaksanakannya. Wa'mur ahlaka bis shalah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankannya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran untuk kita bersabar menjalankan solat. Subuh bersabar untuk bangun pagi, siang bersabar untuk menghentikan aktivitas melaksanakan kewajiban solat zuhur, asar bersabar, maghrib bersabar, isya bersabar. Kita dituntut untuk bersabar. Wastabir 'alaiha, sabar kita dituntut untuk menjalankan ibadah solat. Kalau kita sudah menjalankan solat, kata Allah, la arzuquka, saya tidak meminta rezeki kepada kalian, wa nahnu arzuqukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, kalau berbicara masalah nasihat menasihati, tentu yang paling penting kita nasihati adalah keluarga kita, ahli kita, karena orang yang merugi sesungguhnya adalah kata Allah dalam Al-Quran,
qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah hai Muhammad, orang yang merugi itu sesungguhnya adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah sesungguhnya, itulah sebenar-benar kerugian yang nyata, yang rugi dirinya, keluarganya pada hari kiamat. Kalau merugi di dunia berbisnis itu belum merugi hakikat. Kalau merugi dalam berdagang itu belum merugi yang sesungguhnya. Tetapi yang merugi secara hakikat adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan ahlinya pada hari kiamat. Itulah yang sebenar-benar kerugian. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan kesempatan kesehatan, dua nikmat yang sangat besar, tetapi terkadang manusia tertipu lalai dalam dua nikmat yang sangat besar ini. Benar apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunum bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat manusia lalai, kebanyakan manusia lalai dalam dua nikmat itu, yaitu kesehatan dan kesempatan, kesehatan dan waktu langgeng. Oleh karena itu, kepada hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, mari kita gunakan waktu dan kesehatan kita untuk beramal saleh, untuk saling nasihat menasihati dalam kesabaran, untuk nasihat menasihati dalam kebenaran, dan tentunya paling puncak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain semua adalah untuk menambah timbangan amal kebaikan kita, karena sesungguhnya timbangan Allah nanti pasti sangat benar. Allah berfirman, wal wasnu yauma idzil haqq. Timbangan Allah itu benar, tidak seperti timbangan manusia cenderung kepada penipuan, cenderung kepada pengurangan takaran. Tetapi wal wasnu yauma idzil haqq, timbangan Allah pada hari itu benar. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya, faulaika humul khasiru bima kanu biayatina yazlimun. Mereka itulah orang-orang yang merugi disebabkan perbuatan mereka, dengan ayat-ayat kami mereka menzalimi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita untuk lebih memanfaatkan waktu, karena waktu ini ada batasnya. Nanti pada waktunya kita akan kembali kepada Allah. Jangan sampai terjadi penyesalan dan ingin kembali mengulangi waktu yang mustahil. Waktu itu bisa kita kembalikan, waktu itu bisa kita ulangi, sedetik pun tidak bisa diulangi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.